kesempatan malam di kesempatan malam hari ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi PPH pasal 21. Terlebih dahulu, sebelum memulai ke materi, izinkan background saya sekitar 20 tahun ya bergerak di perpajakan, khususnya untuk terakhir ini di beberapa tahun terakhir sebagai tax advisor di beberapa badan usaha, baik itu yang bergerak di usaha profitable yang berupa PT maupun di badan usaha atau kelembagaan yang sifatnya yayasan yang mana membawahi sekolah Islam ya yang saya jalani sebagai partnership untuk tax advisor saya. Khusus pada kesempatan malam hari ini saya membawakan materi mengenai PPH pasal 21 yang mana rekan-rekan sekalian ya sudah memasuki hari yang kelima ya kalau nggak salah ini atau yang keempat ya. Hari yang keempat tentu sudah mendapatkan materi mengenai KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, kemudian mengenai tadi sore ya, kalau tidak salah materi mengenai wajib pajak orang pribadi, kemudian sebelumnya juga sudah ada pengantar mengenai akuntansi perpajakan ya dengan Pak Samidin, beliau itu salah satu mentor kami semua yang ada di Jakarta. Kemudian pada kesempatan malam hari ini dan juga besok insya Allah bertemu lagi dengan saya mengenai materi PPH pasal 21 baik mengenai pemaparannya dahulu maupun mengenai perhitungannya yang mana saya rasa di kesempatan sore tadi ya rekan-rekan semua sudah belajar mengenai wajib pajak orang pribadi, subjeknya apa, objeknya apa. Di kesempatan malam hari ini, perkenankan saya membawakan materi mengenai PPH pasal 21. Mungkin sebelum masuk ke materi saya, dari rekan-rekan sekalian, yang mana pada kesempatan sore tadi ya, sudah belajar mengenai wajib pajak orang pribadi. Cukup tinggi korelasi antara wajib pajak orang pribadi dengan PPH pasal 21. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah dalam masa bekerja ya saat ini atau yang sedang mengampu pendidikan di S1 mungkin ya atau di diplomanya, saya rasa kita harus mengutamakan dulu prinsip posisi. Apa itu prinsip posisi? Kita belajar perpajakan, pertama kita tidak hanya mengerti mengenai ketentuan umum perpajakannya. Khusus PPH pasal 21 ini, rekan-rekan sekalian nanti harus bisa memposisikan diri rekan-rekan pertama sebagai maaf ya, sebagai karyawan nantinya yang mungkin sekarang sudah bekerja atau yang nanti akan bekerja. Ketika kita sebagai pekerja, kita memposisikan diri sebagai orang yang akan menghitung, memotong atau memungut PPh pasal 21. Kemudian posisi yang kedua, rekan-rekan sekalian nanti berdiri sebagai insan wajib pajak yang mana harus melaporkan PPh pasal 21 rekan-rekan sekalian sebagai pekerja yang sudah mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja. Nah, di PPh pasal 21 itu uniknya kita harus berdiri di dua kaki. Tadi itu kaki pertama kita sebagai pekerja, nanti yang sudah bekerja, baik bekerja di BUMN maupun di bidang swasta, atau mungkin rezekinya nanti rekan-rekan di dunia pendidikan misalnya ya, atau sebagai ASN gitu. Kita sebagai pekerja khususnya yang sekarang mendalami akuntansi perpajakan, nanti kita akan menghitung PPh pasal 21, kita akan menerbitkan bukti potong PPh pasal 21, kemudian rekan-rekan juga sebagai insan wajib pajak nantinya setelah mendapatkan bukti potong BPh pasal 21, rekan-rekan mempunyai kewajiban melaporkan SPT PPh rekan-rekan semua. Sehingga khusus untuk PPh pasal 21 itu kompleksitasnya cukup tinggi karena kita menghadapi dua sisi. Izinkan saya untuk share materi dulu ya. Nanti materi akan saya sampaikan setelah selesai pembelajaran ya. Sudah terlihat jelas rekan-rekan semua? Sudah, Terlihat, Pak. Bapak. Baik, izin ya saya menyampaikan. Nanti jika memang
dirasa ada yang masih bingung, nanti kita diskusi di akhir pembelajaran ya. Khusus untuk PPh pasal 21 ini, tadi ini background saya, terakhir saya sebagai direktur maupun sebagai tax advisor di beberapa perusahaan tadi. Nah, khusus PPh pasal 21, kita langsung bicara mengenai kompetensinya PPh pasal 21 itu harus ada aturannya, harus ada PMK-nya ya. Kalau misalnya nanti, maaf, kita kalau nggak salah besok ya mengenai potong pungutnya. Jadi sekarang kita bicara mengenai materinya dahulu. Mungkin sudah pernah dapat di kelas atau mungkin di tempat kerja ya bagi yang sudah bekerja. Dasar hukumnya itu dari mana sih Pak Met gitu? Pertama itu jelas mengenai Undang-Undang PPh ya tahun 2008 yang lalu, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang nomor 7 tahun 2021, kemudian ada juga mengenai Undang-Undang nomor 6 2023 kemarin penetapan perpunya ya nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu. Nah, kemudian turunan turunan untuk aturannya itu apa sih Pak Met? PPh pasal 21 ini ada PMK nomor 168 ya mengenai ketentuan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nanti kita di materi ujinya kompleks dari individu ya sebagai pekerja yang mendapatkan memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan juga atas jasa terakhir atas kegiatan orang pribadi. Nanti saya bicara materi di sini di ujian nanti rekan-rekan kan akan mendapatkan profesi CTT ya, Certified Tax Technician ya. Sehingga saya rasa untuk materi PPh pasal 21 nanti sekompleks mungkin apa ya, mendekati di dunia industri atau dunia usaha yang akan saya sampaikan. Kemudian ada PP nomor 58 tahun 2023, mungkin sudah ada yang tahu atau familiar ya mengenai tarif efektif rata-rata yang mana untuk menghitung BPH pasal 21 dari masa Januari sampai dengan masa November itu kita menggunakan ada TER A, TER B, TER C, kecuali untuk masa Desember atau akhir periode kita menggunakan lapisan perpajakan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang HPP ya. Sorry. Eh, Tadinya tuh kalau misalnya untuk PPh pasal 21 saya biasanya 4 sesi. Namun untuk di UMKU ini ya, di apa namanya di UMKU kemarin saya disampaikan cukup 2 sesi ya hari ini dan besok sehingga dari kesemua sesi ini saya rangkum menjadi 2 sesi saja. Kita menentukan objeknya, terus kita membedakan PPh pasal 21 atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap bukan pegawai ya. Kemudian untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji teratur dan tidak teratur, menghitung PPh pasal 21 yang disetahunkan. Kemudian, nah ini yang terakhir nih, mampu menghitung PPh pasal 21 masa Desember yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa khusus masa Desember itu kita menggunakan perhitungan tahunan yang mana untuk Januari sampai dengan November kita menggunakan TER, sementara untuk Desember kita menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang HPP tadi itu. Sesi 3 4 saya gabungkan untuk besok ya, untuk kita bisa membedakan menghitung setiap jenis bukan pegawai, kemudian mengidentifikasi dan menghitung PPh pasal 21 finalnya. Mungkin dari rekan-rekan semua sudah mengerti lah ya. Saya rasa PPh pasal 21 itu kan dasar daripada brevet biasanya. Kenapa? Karena PPh pasal 21 itu sangat berhubungan erat dengan pribadi diri kita sendiri yang tadi saya bilang di awal, bahwa kita sebagai pekerja yang nanti akan menghitung dan menyetorkan maupun melaporkan PPh dari pemberi kerja. Berikutnya, kita sebagai insan wajib pajak, kita melaporkan penghasilan kita dalam bentuk SPT tadi itu. Nah, sekarang siapa sih yang boleh memotong? Pertama itu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi ya, badan, cabang perwakilan atau unit. Kemudian yang kedua itu bendaharawan negara atau pemerintah. Yang ketiga itu ada dana pensiun kalau untuk pegawai yang sudah memasuki masa pensiun. Kemudian yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir untuk penyelenggara kegiatan. Kemudian mengenai pemberi kerja yang bukan pemotongnya itu, yang pertama itu adalah kantor perwakilan negara asing atau diplomat ya, kemudian organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK,
Yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini kan yang sangat dekat ya dengan kita mungkin yang rumahnya mempunyai maaf ya pendamping anak atau mempunyai ART, tentu kan kita tidak bisa memotong PPh untuk ART kita. Kemudian subjeknya siapa? Nah, ini tadi yang kita bicarakan mengenai pegawai. Kalau kita pegawai baik BUMN, swasta, ASN ataupun Polri ya, dengan tarif yang berbeda-beda, dengan ketentuan yang berbeda-beda tentunya. Yang kedua, penerima uang pesangon tadi itu orang yang sudah memasuki MPP, memasuki masa pensiun MPP ya. Kemudian bukan pegawai. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris ya, pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai karena mungkin rekan-rekan belum belum mengerti kondisi yang sebenarnya, belum tentu anggota komisaris itu merangkap sebagai pegawai. Ada juga anggota komisaris yang juga ikut bekerja dalam tataran operasionalnya. Itu berbeda penghitungannya ya kalau untuk yang anggota dewan komisaris yang merangkap juga sebagai pegawai ya. Kemudian mantan pegawai tadi yang sudah memasuki masa pensiun, yang terakhir untuk peserta kegiatan. Kemudian Pak Met, apa saja objek pajak yang dipotong, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap tadi itu, penerima pensiun secara teratur, penghasilan berupa uang pesangon ya, yang ini yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, honorarium, atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, yang kedelapan mantan pegawai, yang kesembilan penarikan dana pensiun. Nanti akan dikecualikan apabila apa namanya? Apabila kita bekerja dalam satu yayasan, misalnya ya, yayasan satu yayasan besar, baik itu yang bergerak di bidang pendidikan ataupun sosial kemasyarakatan, dari mulai ketua sampai dengan pengawas itu kan tidak diperbolehkan menerima penghasilan secara langsung secara berkala setiap bulan dari yayasan yang bersangkutan apabila itu sebagai pengurus aktif. Itu nanti yayasan dibedakan. Namun dalam konteks brevet saya rasa tidak sampai ke yayasan karena biasanya khusus untuk materi yayasan itu ada satu kelas tersendiri ya karena memang perlakuannya itu berbeda. PMK-nya juga berbeda. Kita konsen mengenai badan usaha atau lembaga atau misalnya satu perusahaan ya yang kita bicarakan di sini yang mana akan memberikan penghasilan kepada pekerjanya atau orang yang mempunyai pekerjaan bebas. Apakah itu dokter atau apakah itu lawyer, apakah itu seorang advisor, apakah itu seorang konsultan ya. Itu yang kita bicarakan dalam materi pertemuan kali ini. Kemudian objek pajak yang dipotong. Objek pajak yang dipotong untuk PPh pasal 21 atau pasal 26 itu untuk wajib pajak luar negeri ya. Mungkin tadi sore ya ketika kita bicara materi apa wajib pajak orang pribadi ya tadi sore mungkin sudah disinggung sedikit-sedikit mengenai PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 ya. Ya, dalam apa namanya, dan termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, ini yang nanti mengenai norma penghitungan khusus nanti kita juga bicara untuk perhitungannya di sesi yang kedua besok ya bahwa seorang pekerja kemudian dia juga punya satu usaha di luar itu kan tidak semua menggunakan pembukuan. Ada yang menggunakan pencatatan sehingga itu wajib menggunakan perhitungan berdasarkan normanya. Kemudian apa itu yang objek pajak yang dikecualikan untuk perhitungan BPH pasal 21. Nah, di sini sudah ada pertama mengenai pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan kecelakaan kematian ya, Dwi Guna dan beasiswa. Nah, nanti ada simulasinya juga saya sampaikan di materinya. Yang kedua mengenai natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah bekerja akan paham apa itu natura. Natura itu adalah tambahan manfaat ya, tambahan manfaat yang mana sudah ada batasannya masing-masing berdasarkan PMK-nya. Kemudian iuran pensiun kepada dana pensiun itu nanti juga dikecualikan. Zakat sumbangan tentu yang sudah diakui oleh pemerintah atau melalui keputusan Menteri Keuangan yang terakhir mengenai beasiswa yang tentu itu bukan merupakan objek PPh pasal 21.
Selanjutnya, mengenai sejenis subjek yang dipotong PPh pasal 21 subjeknya ya. Pertama pegawai tetap tadi itu, kedua pegawai tidak tetap, ketiga yang bukan pegawai, yang terakhir mengenai peserta kegiatan. Nanti keempat-empatnya ini akan kita bahas dalam simulasi perhitungannya. Kemudian dasar penghitungan PPh pasal 21 itu dimulai dari penghasilan bruto dulu nih untuk pegawai tetap ya, penghasilan secara teratur maupun yang tidak teratur. Karena ada penghasilan yang tidak teratur. Kalau teratur tentu jelas, mungkin orang tua rekan-rekan semua atau bahkan rekan-rekan yang sudah bekerja di sini setiap berapa tanggal 25 bulan bersangkutan atau paling telat tanggal akhir bulan-bulan bersangkutan itu kan mendapatkan nilai gaji ya. Itu merupakan penghasilan teratur. Sementara yang tidak teratur itu apa Pak Med? Ketika ada hari raya keagamaan, di situ ada THR. Kemudian ketika ada prestasi kerja maupun prestasi kinerja satu kesatuan divisi departemen ataupun dalam satu kesatuan badan usaha itu sering muncul yang namanya bonus. Itulah yang dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur. Nah, ini yang cukup membingungkan kadang ketika apa ya namanya apa yang bisa menambah penghasilan bruto, apa yang bisa mengurangi penghasilan bruto supaya nanti penghasilan itu rendah, konsekuensinya atas pengurangan tadi adalah PPh pasal 21-nya akan rendah. Nah, di sini kadang banyak sekali yang masih bingung karena implementasi antara teori dengan praktek di dunia industri, dunia kerja itu kadang suka berbeda. Bedanya apa Pak Med? Ada satu badan usaha yang tidak mau memperhitungkan apa itu JKK, JKM, JHT, JP. JKK, JKM, JHT, JP itu adalah salah satu jenis asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu mungkin kita sering mendengarnya adalah Astek atau Jamsostek ya, untuk badan usaha swasta Jamsostek. Kalau sekarang kan semuanya menjadi satu ya, eh, BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang dipanggilnya kan BP Jamsostek. Yang kedua, mengenai asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan, yang mana dua-duanya itu secara mandatori diwajibkan setiap badan usaha baik swasta maupun pemerintah termasuk ASN, TNI, Polri itu wajib mendaftarkan semua pegawainya, semua tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, apa sih Pak Med yang bikin bingung? Pertama, sebagai insight rekan-rekan semua ya, BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek itu ada beberapa macam JKK, jaminan kecelakaan kerja, kemudian JKM, jaminan kematian, kemudian JHT, jaminan hari tua. Ada lagi sekarang JP, jaminan pensiun, terakhir JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dari JKK, JKM, JHT, JP, itu kan ada yang dipotong dari penghasilan pekerja, ada juga yang dibiayai atau dibayar oleh pemberi kerja. Nah, khusus JKK sama JKM, JKK itu jaminan kecelakaan kerja, JKM itu jaminan kematian. Khusus JKK dan JKM, yang dibayar oleh pemberi kerja itu dapat menambah penghasilan bruto. Harus diingat di sini ya, ini kan rumusnya di sini. Kemudian JKK dan JKM yang dibayar oleh pegawai itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sementara JHT, jaminan hari tua, yang dibayar oleh pemberi kerja itu tidak dapat menambah penghasilan bruto, sementara yang dibayar oleh pegawai sendiri yang dipotong dari penghasilan pegawai sendiri itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Analoginya seperti ini supaya mudah dicerna khusus JHT atau THT ini. Kenapa yang dibayar oleh pemberi kerja tidak dapat menambah penghasilan bruto? Karena JHT itu akan kita rasakan manfaatnya ketika kita akan mencairkan memasuki masa pensiun atau ketika kita resign ya atau ketika kita di PHK. Jadi JHT itu dibayarkan oleh pemberi kerja itu sebagai tabungan, tidak kita nikmati saat ini. Sehingga itu tidak bisa menambah penghasilan bruto saat ini. Karena nanti ketika ada pencairan JHT, ketika kita ada pencairan THT itu, kita akan dipotong
secara final oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS secara langsung kepada kita dan kita akan diberikan bukti potong sehingga PPh pasal 21-nya tidak diperhitungkan saat ini melainkan diperhitungkan ketika kita melakukan pencairan nanti sehingga pembayaran yang diberikan oleh pemberi kerja tidak bisa menambah penghasilan bruto. Sementara yang dibayar pegawai itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, yang terakhir mengenai BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja dapat menambah penghasilan bruto. Ya, yang dibayar oleh pemberi kerja. Kenapa? Karena asuransi itu kan sifatnya wajib. Mau kita sakit ataupun tidak sakit, mau kita berobat ataupun tidak berobat, itu iuran premi harus kita bayarkan. Kita memang tidak bisa menikmati saat ini mungkin karena kita sehat walafiat tidak ada yang sakit. Tapi ketika suatu saat tiba-tiba sakit kan logikanya begini. Kalau kita sakit ringan mungkin dengan iuran 5% ya, eh, dengan iuran 5% itu tercover mungkin. Let's say gaji kita 10 juta, 5%-nya berapa sih? 200.000. Mungkin kalau hanya meriang, kita hanya batuk-batuk pilek gitu ya, mungkin ya tercover 200.000 itu untuk nilai kita bisa menutupi kebutuhan berobat baik itu jasa dokter maupun biaya farmasinya. Tapi bayangkan ketika kita ada sakit keras yang mana itu membutuhkan satu tindakan medis yang cukup tinggi nilai ekonomisnya, ya itu kan kita angka 200.000 itu tidak bisa menutup. Misalnya, let's say ada operasi atau apapun namanya lah ya. Sehingga mau kita sakit atau tidak, itu kita anggap bisa menambah penghasilan kita dalam bentuk premi asuransi tadi itu. Yang dibayar oleh pegawai itu tidak bisa dikurangkan ya, karena kan memang itu apa namanya, bukan satu pengurang khusus untuk penghasilan kita. Beda dengan yang tadi yang apa namanya, beda beda dengan tadi yang dapat dikurangkan tadi untuk yang JHT tadi itu kan. Kalau JHT karena kita untuk menabung segala macam. Kalau ini kan memang ya harus kita lakukan untuk saat ini juga. Sehingga yang tadi saya bilang asuransi ini cukup tricky untuk aplikasi di dalam dunia industri atau badan usaha. Kadang satu badan usaha tertentu itu tidak mau ambil pusing, maaf ya, tidak semua dilaporkan secara benar mengenai CKK maupun CKM di sini, CKK, CKM, JHT maupun BPJS kesehatannya. Nanti kita akan lebih tahu atau besok lah ya di sesi pertemuan besok untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan tunjangan ini sebagai penambah maupun sebagai pengurang penghasilan. Nah, di sini penghitungan PPh pasal 21-nya tadi kita sudah bicara mengenai penghasilan bruto, mengenai tunjangan. Sekarang kita bicara mengenai pengurangnya. Pengurangnya itu apa? Untuk yang gaji yang apa namanya pegawai lah ya kita bicaranya pegawai yang mendapatkan penghasilan rutin itu ada pengurang biaya jabatan 5% atau 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian tadi itu ya yang barusan kita bahas iuran pensiun, JHT, THT yang dibayarkan sendiri tadi itu. Sementara kalau untuk uang pensiun berkala, mungkin ini materinya khusus untuk yang nantinya ketika kita sudah pensiun atau ketika kita bekerja dalam satu badan usaha yang mana ada pegawai yang sudah pensiun, itu biaya pensiunnya bisa dikurangkan itu 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan, Pak Met. Kenapa? Kok beda Pak Met untuk penghasilan berkala dari pensiun maupun penghasilan tetap dari pekerja? Sama, saya selalu menggunakan analoginya begini. Kalau kita masih aktif bekerja, tentu penghasilan bruto kita akan tinggi ya. Ada penghasilan rutin, ada tunjangan APCDE, ya kan? Kemudian kalau orang sudah pensiun itu rata-rata, sekarang berapa UMK di Jawa Tengah itu sekitar berapa sih? Sekitar 3 juta lah misalnya ya. 3 juta, 4 juta lah ya. 3 juta, 4 juta lah misalnya 4 juta. Kalau sebagai pekerja yang mendapatkan penghasilan tetap, 4 juta itu kan sudah standar minimum untuk yang diberikan, berikut tunjangan-tunjangan dan lain-lain. Kemudian kalau orang sudah pensiun itu, mungkin ada orang tua dari rekan-rekan sekalian yang mendapatkan pensiun berkala itu, mereka tidak mendapatkan nilai gaji yang sama dengan UMK berlaku. Yang mana biasanya at least itu hanya sekian persen dari gaji pokok yang diterima di akhir masa jabatan yang bersangkutan. Sehingga pengurang untuk biaya pensiun itu
tidak akan sama dengan pengurang biaya jabatan ketika masih aktif bekerja. Di situ ya analoginya ya, kenapa kok berbeda nilainya meskipun persentasenya sama, tapi batas atasnya tentu berbeda. Baru situ ketemulah penghasilan neto. Ini kita bicara penghasilan untuk 1 tahun ya. Dikurangi dengan PTKP, baik itu TK0, K0, K1, K2 sampai dengan maksimal K3. Baru kemudian diperoleh penghasilan kena pajak. Yang terakhir dikenakan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang HPP. Nah, slide inilah yang nantinya akan menjadi kunci utama kita menghitung PPh pasal 21 selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Ini harus rekan-rekan semua harus sudah hafal ya mengenai mengenai rumusan ini. Karena nanti untuk PTKP-nya saya jelaskan, mengenai TER saya jelaskan, mengenai tarif berlapis juga saya jelaskan. Nah, ini mengenai PTKP-nya. PTKP-nya itu kan terakhir diperbaharui tahun 2016 yang lalu ya. Kalau masih ingat rekan-rekan sekalian, mungkin kalau di daerah tidak sebegitu tinggi eskalasinya. Kalau di daerah Jabodetabek waktu itu ya, zamannya 2016 ke 2017, UMR yang tadinya sekitar 2.700.000 tiba-tiba menjadi sekitar 4 juta kalau masih ingat. Sehingga harus ada penyesuaian untuk PTKP. PTKP yang terbaru tahun 2016 itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Untuk wajib pajak diri sendiri 54 juta, untuk tambahan yang sudah menikah atau kawin 4,5, kemudian tambahan sampai dengan maksimal 3 orang itu 4.500.000 juga. Nah, penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Eh, Misalnya ada salah satu karyawan atau pekerja mempunyai anak atau tanggungan masuk di bulan atau lahir di bulan kuartal 4 misalnya atau kuartal 3 ya, sekitar bulan Agustus sampai dengan November gitu. Rata-rata kita akan melakukan updating PTKP. Kita sebagai teknisi perpajakan, kita biasanya memasukkan di bulan Januari tahun berikutnya, sehingga di sini itu diakui PTKP terbarunya ketika sudah masuk tahun pajak berikutnya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan mengenai tarif pasal 17-nya. Menurut Undang-Undang HPP tadi itu ya, tarif pasal 17-nya mungkin rekan-rekan juga sudah sangat hafal ya. Untuk penghasilan sorry, untuk PKP sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar dalam setahun itu 35%. Kemudian untuk PTKP-nya sendiri yang tadi saya sampaikan, TK0, TK1, TK2, TK3 tadi itu ya, K0, K1, K2, K3, sudah ada hitungannya. Intinya setiap penambahan satu tanggungan itu bertambah sekitar 4.500.000. Selanjutnya, mulai PPh pasal 21 pegawai tetap dan menerima pensiunan berkala ya, yang tadi saya bilang, setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir ya, kecuali masa pajak terakhir. Kalau yang sekarang kita menggunakan TER, kalau yang sebelumnya kita menggunakan tahunan ya, disetahunkan. Kemudian untuk yang masa pajak terakhirnya selisih antara PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dari Januari sampai dengan Desember dipotong atau dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah kita hitung, yang sudah kita bayar, yang sudah kita laporkan sebagai pemberi kerja dari Januari sampai dengan November. Nanti akan ketemu PPh pasal 21 yang terhutang di akhir tahun atau di masa Desember tahun bersangkutan. Sekarang, bagaimana Pak Med menentukan penghasilan itu yang diperoleh kurang dari 12 bulan? Yang disetahunkan itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang tadi rekan-rekan sudah belajar di sore hari tadi itu ya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia, atau orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, kemudian yang karyawan pindah cabang. Untuk yang tidak disetahunkan itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan, dan yang kedua wajib pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja yang lain, bukan yang dari cabang utama. Nah, di sini
Sampai di sini ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semua sebelum saya masuk ke perhitungannya. Silakan open mic kalau ada yang ditanyakan atau ada hubungan dengan materi tadi sore sebelumnya mengenai WPOP. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Tidak ada, Pak. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini contoh, saya menggunakan dua simulasi. Pertama, simulasi untuk perhitungan sesuai dengan tarif pasal 17, ya, yang tadi menggunakan lapisan PKP. Yang kedua, nanti dengan contoh yang sama, kita menggunakan TER. Perbedaannya apa? Tadi saya sampaikan, saya dalam mungkin ya, sekitar 5-8 tahun terakhir sebagai tax advisor tadi itu, banyak sekali dinamika yang saya alami ya. Kalau mungkin rekan-rekan semua yang sudah bekerja tentu sangat tahu kondisinya. Begitu cepatnya perubahan peraturan perpajakan di Indonesia itu dimulai tahun 2016 yang lalu ya. Apa sih Pak Med yang berubah? Cara perhitungannya tidak kecuali TER, tarif efektif rata-rata yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2024 kemarin. Tapi yang berbeda adalah cara pelaporannya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya berikan insight dulu ya sebelum masuk ke materinya. Jadi itu begini, mungkin bagi sorry, mungkin bagi yang sudah bekerja ini khususnya ya, yang sudah bekerja. Oh, atau yang sekarang sedang menempuh pendidikan berencana untuk bekerja ketika sudah lulus, insya Allah amin ya, sudah langsung dapat pekerjaan. Begini, coba saya tanya sekarang, rekan-rekan semua di sini ikut brevet ya untuk bisa mendapatkan gelar CTT, Certified Tax Technician. Kompetensi pertama yang mungkin rekan-rekan harus kuasai adalah mengenai ketentuan umum perpajakannya. Apa itu Pak Med? Mengenai aturan perpajakan ya, baik itu mengenai undang-undangnya sendiri, undang-undang HPP, baik itu mengenai PMK-nya ya, peraturan Menteri Keuangannya, bahkan sampai ke peraturan Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri. Itu kan kadang saya sekarang memposisikannya seperti ini komposisinya. 30-30-40 kalau pakai persentase. Dari 100% kemampuan kita mengenai KUP, itu nanti bobotnya sekitar 30% ketika diakumulasikan. Atau ketika kita bicara mengenai dikumulatifkan ya. 30% bobotnya dengan kemampuan kita berapa? 100%, 60%, atau mungkin 80% mengenai KUP ya. Yang sudah ada pertemuan pertama kedua kemarin ya. Kita bisa nih 100% mengenai KUP. Bobotnya nanti sekitar 30% untuk pemahaman kita ketika implementasi ke dalam dunia perpajakan. Yang kedua, itu tadi KUP-nya mengenai peraturannya. Kemudian bobot 30% yang kedua itu mengenai perhitungannya. Yang sekarang akan kita bahas nih, perhitungan PPh pasal 21, perhitungan PPN, perhitungan PPh potong pungut pasal 22, 23, pasal 4 ayat 2 ya. Kemudian apalagi PBB, BPHTB, itu kan semua kan ada rumus perhitungannya. Ketika kita mampu berapa? 60, 80% atau 100% gitu ya. Itu nanti ketika kumulatif bagi saya pribadi setelah beberapa kali dengan klien saya. Maksudnya klien itu dengan petugas perpajakannya atau teknisi perpajakannya. Itu saya berikan bobot 30% lah. Menjadi 100% nih KUP punya nilai 30. 100% apa namanya perhitungan punya nilai 30. Yang terakhir, untuk praktisinya, yang tadi saya bilang, 2016 sampai dengan tahun 2024, 2025 saat ini, itu mungkin Bu Citra Dewi juga sudah paham sekali ini. Kita mengalami beberapa kali perubahan cara pelaporan, sehingga saya sampaikan di sini, bobot yang 40% itu adalah bobot untuk kita bisa menguasai dari 100% kemampuan kita punya bobot 40% untuk menguasai cara pelaporan. Tahun 2016 dan sebelumnya, atau tahun 2010 lah ya, sebelumnya, kita masih bisa menggunakan
kertas folio, SPT manual, kita ngisi manual, segala macam, kita lapor ke KPP, kita ngantri ke TPT. TPT itu tempat pelayanan terpadu untuk kita lapor. Kalau misalnya perbankan itu CS-nya lah. Kan kalau tidak salah nanti rekan-rekan akan ada panggilan dari ini ya, akan ke DJP Kanwil Jateng kalau nggak salah kan. Tahun 2010 dan sebelumnya itu kita masih manual seperti itu. 2012 sampai tahun 2016 kita menggunakan yang namanya ISPT. ISPT itu masih pakai aplikasi ISPT. ISPT kita harus bikin CSV-nya, kita meskipun kita sudah tahu tata cara kita sudah tahu peraturan, kita sudah bisa menghitung, terakhir mengenai pelaporannya ini kita menggunakan ISPT. Dari ISPT kemudian berubah ke DJP online namanya. Kita pakai DJP online, kita dari ISPT kita bikin CSV, dari CSV kita lapor ke dalam DJP online menggunakan e-filing, e-form dan lain-lain ya, atau bukti potong unifikasi namanya. Yang terakhir nih 2024 kemarin, khusus untuk PPh pasal 21 pun, dari yang namanya kita masih menggunakan ini, apa namanya, perhitungan pasal 17, kemudian kita menggunakan TER, tarif efektif rata-rata, untuk bikin bukti potongnya pun nggak melalui SPT. Ada yang namanya e-Bupot pasal 21. Yang untuk PPh Potput ada yang namanya e-Bupot unifikasi namanya. Itu kita masih menggunakan DJP online cara pelaporannya. Yang terbaru nih per 1 Januari 2025 kemarin, yang mungkin sudah sering lah rekan-rekan dengarkan, ada Cortex, which is itu kan sekitar 1,3 triliun ya investasi untuk sistem Cortex itu. Itu bisa dibayangkan untuk orang-orang atau yang di bidang perpajakan usianya mungkin di atas 40 tahun ke sana ya, bisa dibayangkan sudah pinter nih masalah KUP, sudah pinter nih masalah perhitungannya. Sekarang mampu tidak untuk melaporkan SPT-nya, mampu tidak untuk melaporkan perpajakannya, yang mana itu semua sudah menggunakan web based, semuanya menggunakan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga saya memberikan tingkat keyakinan kepada rekan-rekan semua yang sekarang masih di bangku kuliah ya khususnya, atau yang milenial lah, milenial atau Gen Z ya. Dengan seringnya rekan-rekan semua menggunakan browser, menggunakan segala macam eh, sosial media ya, selama itu digunakan dengan bijak, rekan-rekan semua akan familiar ketika nanti kita sudah masuk ke materi Cortex. Kalau tidak salah, di khusus UMKU ini ya, nanti kan dapat bonus aplikasi Cortex ya kalau tidak salah. Sehingga tolong rekan-rekan semua, kuasai dulu KUP, kuasai dulu perhitungannya, terakhir yang paling penting, kuasai juga untuk tata cara pelaporannya. Sebegitu banyaknya dinamika perpajakan hanya untuk melaporkan nih. Kita sudah pusing mengenai KUP-nya, kita sudah pusing mengenai cara mengenai cara perhitungannya, ya kan? Terakhir, kita harus menguasai cara pelaporannya. Bahkan untuk melakukan pembayaran sekalipun, kita sekarang melalui Cortex, ya kan? Buat bikin ID billing atau e-billing atau tagihan elektronik itu sudah melalui Cortex. Sehingga perlu rasanya untuk rekan-rekan semua nanti juga menguasai materi khusus Cortex, karena setinggi apapun nilai rekan-rekan nanti untuk CTT di sini ya, kalau sampai tidak bisa untuk final touchingnya atau sentuhan terakhir mengenai pelaporan, nanti ketika rekan-rekan tanda kutip menjual diri rekan-rekan untuk ke dunia industri, itu nanti mungkin akan menjadi perhitungan, akan menjadi apa ya, pertimbangan dari si pemberi kerja atau calon tempat kita bekerja. Sehingga saya wanti-wanti ke rekan-rekan semua, kuasai KUP-nya, kuasai perhitungannya, terakhir kuasai cara pelaporannya. Itu ya sebagai cek dari saya supaya rekan-rekan juga terbuka pemahamannya. Jadi nggak melulu brevet itu hanya materi Pak Med, brevet itu hanya hitungan. Tidak, ternyata kita juga harus menguasai mengenai pelaporannya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ya, kita menggunakan kasus Pak Bambang Eko namanya, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, berarti kan K0 ya, sudah menikah tapi belum punya anak. Memperoleh gaji satu bulannya 8 juta, kemudian PT-nya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang tadi saya bilang di depan,
Premi JKK dan premi JKM-nya dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3 dari gaji 8 jutanya. Kemudian PT menanggung iuran JHT tadi itu, JHT bisa menambah penghasilan bruto tadi ya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan si pekerja sendiri membayar iuran JHT tadi itu sekitar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun atau DPLK. DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan di DPLK, membayar iuran pensiun Pak Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pamet, siapa yang biasanya pakai DPLK? Biasanya lembaga keuangan perbankan mereka sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Banyak di BNI, maaf ya saya sebut nama. Di BNI juga ada, di Mandiri juga ada DPLK-nya. Tadi setiap bulan sebesar 300.000, sedangkan si pekerja sendiri membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pada bulan Januari 2022, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Jadi sehingga dia hanya mendapatkan penghasilan tetap, hanya mendapatkan gaji yang berupa penghasilan tetap tanpa adanya yang tidak tetap tadi itu, ada THR, ada bonus, ada yang lain-lain ya, tantiem segala macam, tidak hanya mendapatkan gaji saja di bulan Januari. Sehingga ketika kita menghitung BPH pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Dengan catatan saya disclaimer, ini saya menggunakan contoh menggunakan BPH pasal 21 dengan tarif pasal 17 Undang-Undang HPP dulu ya, supaya kita nanti menguasai cara menghitungnya. Karena untuk menghitung masa Desember, kita harus menguasai dulu cara dan rumusnya menghitung BPH pasal 21 setiap bulan menggunakan tarif pasal 17. Tadi dikatakan gajinya adalah 8 juta, kemudian JKK-nya tadi ya, pakai persentase tadi ketemunya 40.000, kemudian JKM-nya sebagai penambah tadi ya, 24.000, penghasilan brutonya adalah 8.064.000. Sekarang pengurangnya tadi itu, pengurangnya adalah, kalau rekan-rekan masih ingat, 5% karena dia pegawai tetap, maksimal 500.000 atau 6 juta dalam setahun. Kita bikin bulannya adalah 403.200 sehingga masih kurang dari 500.000 kita masukkan 403.200 rupiah. Ketika ketemunya 5% adalah di atas 500.000, kita harus menggunakan angka bottom, angka ceiling atau tertingginya adalah 500.000 tadi itu. Kemudian iuran pensiun tadi yang dibayarkan 200.000, iuran jatuhnya 160.000 ketemunya, nanti bisa dicek di soal ya. Sehingga total penghasilannya neto sebulan setelah dikurangi dengan pengurang tadi itu adalah 7.400.800 rupiah. Nah, penghasilan setahun itu kan dikalikan 12, ketemunya adalah 88.809.600 rupiah. Sekarang PTKP-nya tadi kan dia K0 ya, sudah menikah tapi belum punya anak. Sehingga 54 juta sendiri sama K-nya, menikahnya, kawinnya. 4.500.000 ketemu 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun, selama setahun ya, tadi kan kita setahun kan. Ketemunya adalah 30.309.600 rupiah. Nah, disinilah kita akan menggunakan tarif pasal tadi itu. Kalau rekan-rekan masih ingat yang ada di sini ya, angka sampai 60 juta berapa, 60 sampai 250 berapa tadi, ketemulah karena kita 30 juta sehingga kita cukup menggunakan lapisan pertama saja kan di bawah 60 juta. Langsung aja 5% dikalikan 30 juta 309.000, ketemunya adalah 1.515.450 rupiah. BPH pasal 21-nya tinggal dibagi 12, ketemunya adalah 126.288. Ini kalau kita masih menggunakan tarif pasal 17, sekompleks ini cara menghitungnya untuk menggunakan tarif pasal 17. Tapi kalau kita menggunakan yang terbaru, yang tadi saya bilang menggunakan TER untuk mulai tahun pajak 2024, menggunakan TER, TER itu ada 3 kriteria, TER A, TER B, TER C. TER A itu untuk yang orang dengan PTKP-nya TK0, K1, TK0, TK1, K0. Kemudian TER B itu yang PTKP-nya TK2, K1, TK3, K2. TER C yang paling tinggi PTKP untuk K3. Sehingga lapisannya itu masing-masing berbeda. Nanti kita tinggal mencari berapakah penghasilan bruto yang bersangkutan, kita langsung kalikan dengan tarif TER-nya. Sesimpel ini cara menghitungnya. Kita nggak mau tahu apa itu pengurang-pengurang dan lain-lain, kita cukup menggunakan penghasilan bruto, kita kalikan dengan
tarif secara langsungnya. Ini untuk TER yang tadi saya bilang. Ini kita baru bicara masalah perhitungannya loh Pak Met. Kita belum bicara masalah pelaporannya. Kita konsen dulu ke masalah perhitungannya. Jika gaji Bambang Eko tersebut dihitung menggunakan TER adalah seperti ini. Tadi berapa penghasilan bruto yang bersangkutan? 8064 ya. Ini kita tarik 8064-nya. Penghasilan tersebut masuknya ke kategori A. Karena kan tadi dia K0 ya. K0 nih. K0 oke. Sudah ketemu K0 di TER A. TER A K0. Di sini ya. K0. Kemudian 8064 itu masuknya ke lapisan mana sih? 8064 tinggal kita cari. 8064 itu di sini berarti dia ya. 8064 1,5% harusnya ketemunya. Ini 1,5% kan? 1,5%. Langsung saja dicari PPh pasal 21 berdasarkan TER 1,5% dikalikan 8064 tadi di atas ketemu 129,60. Nah, kalau kita bandingkan dengan perhitungan yang tarif pasal 17 tadi berapa? 126. Sementara kalau pakai TER ketemunya berapa? 129,60. Lebih rendah kalau menggunakan TER. Nanti konsekuensinya apa kita bahas di poin ke-6 sampai ke-7 di sini. Tadi tadi saya bilang di depan untuk tarif pasal 17 sebenarnya kita hitung untuk tahunan saja. Selama tahun 2022, penghasilan Bambang Eko tetap ya. Let's say kita tidak usah bicara masalah bonus maupun THR. Kita menggunakan angka apa adanya saja sebagai simulasi. Hanya gaji saja. Nggak ada THR, nggak ada bonus, nggak ada tantiem. PPh terhutang tahun 2022 itu berapa sih Pak Met? Tadi kan kita sudah cari nih di atas PPh terhutangnya berapa? 1515450 nih untuk menghitung selama satu tahun ya, Januari sampai dengan Desember. 1515450. Kita tarik ke sini 1515450. BPh yang dipotong Januari sampai dengan November itu kita menggunakan TER di nomor 6 nih. Dipotong berdasarkan TER Januari sampai dengan November. Jadi 11 dikalikan 120 tadi itu tarik TER A ya tadi ya 1,5%. Berarti untuk BPA pasal 21 masa Desember tinggal kita kurangkan 1515450 dari perhitungan pasal 17 di slide sebelumnya. Kita kurangkan dengan poin 6 di sini, Januari sampai dengan November, 1330560. Ketemulah PPA pasal 21 Desember senilai Rp184.890. Ini sangat simpel apa namanya contohnya karena hanya menggunakan nilai penghasilan yang tetap selama setahun tanpa adanya THR, tanpa adanya bonus. Eh, apa namanya? Dinamika yang sekarang saya hadapi di dunia kerja adalah ketika kita sudah memperhitungkan THR dan bonus, ya, THR dan bonus, catatannya adalah THR dan bonus tantiem. Ketika itu kita masukkan ke dalam rumus TER, bayangkan gaji misalnya 8 juta ditambah 8 juta bonus ya, atau 8 juta gaji ditambah 8 juta THR, jadinya 16 juta. Ketika kita menggunakan TER, pengalaman saya, 80% dari yang saya alami di beberapa badan usaha, kita akhirnya lebih bayar ketika menggunakan TER untuk menghitung THR dan atau bonus tantiem. Kenapa Pak Met kok bisa lebih bayar? Kalau di sini kan di kasus kita kurang bayar ya senilai 184.890. Tapi di dunia nyata, di dunia industri, di dunia usaha, kalau sudah ada masuk unsur THR sama bonus, rata-rata ya tidak semua. Rata-rata kita akan lebih bayar ketika menghitung BPH 21 masa Desember atau tahunan menggunakan tarif pasal 17 setelah dikurangi dengan TER yang kita hitung Januari sampai dengan November atas adanya atas adanya bonus, THR, tantiem, itu akan lebih bayar. Konsekuensinya apa Pak Met? Konsekuensinya adalah PPh pasal 21 yang sudah terlanjur kita potong, kita setorkan, ya kita sebagai pemberi kerja ya, kita potong
kita setorkan, kita laporkan, itu akhirnya kita harus mempunyai pengajuan dan kita berkewajiban untuk mengembalikan kepada si pekerja atau si penerima penghasilan tadi itu. Ini yang nanti mungkin akan rekan-rekan hadapi ketika rekan-rekan semua sudah masuk ke dalam dunia industri, ya. Kalau belajar dengan saya, mungkin 50-50 antara teoritis seperti ini dengan penyampaian yang saya alami di dunia industri. Karena bagi saya, kalau kita lecturer atau berdasarkan apa namanya literasi buku, kadang kita terpaku sama teori, kita terpaku sama angka. Tapi ketika kita implementasikan dengan pemaparan saya yang dari dunia industri, insya Allah nanti saya akan memberikan bekal kepada rekan-rekan semua gambaran atau insight yang ada di luar sana ketika nanti rekan-rekan semua sudah bekerja. Rasa-rasanya setiap soal kebanyakan adalah kurang bayar seperti ini. Pasti kurang bayar, pasti kurang bayar. Coba dihitung PPh pasal 21 masa Desember gitu kan. Di soal-soal ujian, entah soal-soal di pelatihan gitu. Tapi sebenarnya ketika kita ke dunia industri, kita akan menghadapi apa yang namanya lebih bayar. Konsekuensinya apa? Kita akan mengembalikan kepada si pekerja atau si karyawan. Ini muncul setelah tahun 2024, setelah kita menggunakan penerapan TER. Ini munculnya nih. Memang tidak semua, tapi rata-rata 8 dari 10. Misalnya ya, angka 8 dari 10 yang saya alami itu lebih bayar semuanya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, untuk yang tidak teratur, PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Misalnya apa? Karyawan TK 0, pegawai pada perusahaan PT Buana ya di sini, memperoleh gaji sebulan 5 juta. Pada bulan Juli 2020, Kurniawan memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan menerima THR. Menerima THR. Tadi kan saya bilang ada penghasilan tetap, ada yang tidak tetap. Apa itu tidak tetap? Ada THR, ada bonus, ada tantian tadi ya. Di sini dapat gaji 5 juta, THR 5 juta. Setiap bulan Kurniawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Juli. Nah, ini juga yang nanti akan rekan-rekan hadapi. Kita memberikan gaji, kita memberikan bonus, kita memberikan THR. Dalam case ini kita memberikan THR. Caranya seperti apa? Sama, gaji kita setahunkan 12 kali 5 juta tadi ya, ketemu 60 juta. Kita nggak usah bicara adanya tunjangan lain lah, kita concern ke masalah THR-nya saja. Penghasilan bruto adalah 60 juta. Kita kurangi dengan 5% biaya jabatan, kemudian iuran pensiun, ketemu 3720 ya. Karena kan di bawah 5 juta langsung ketemu 3 juta di sini. Penghasilan itu setahun 56.280 PTKP untuk WP sendiri tadi itu 54 juta karena dia belum menikah, belum kawin. PKP-nya adalah 2280. PP pasar tersebutnya berapa? 5% dikalikan 2280. Langsung seperti ini kan. Kalau menggunakan TER bagaimana Pak Met? Nah, ini yang terbaru nih yang tadi saya bilang. Ketemunya berapa di sini? 114 ya, diingat-ingat ya, 114. Kalau menggunakan TER sesuai dengan PP nomor 58 2023, gaji tambah THR langsung sebagai penghasilan bruto 10 juta. 10 juta karena dia PTKP-nya tadi TER A ya, kan TK 0, PTKP TER A. 10 juta itu berapa nilai apa namanya PPh pasal 21 atas gaji dan THR kan langsung TER A-nya berapa sih? 10 juta dari penghasilan bruto. TRA penghasilan bruto 10 juta itu berapa? Nih, di sini kan ada nih TRA 10 juta. Berarti masuknya ke sini nih. 2% ya. Masuknya ya. Langsung kita kalikan 2%. Ketemulah 200.000. Sehingga PPh pasal 21-nya adalah 200.000. TRA-nya, Pak Met kok nggak kena Pak atas gajinya? Ingat, TRA itu batasan minimumnya berapa? 5.400.000. Sehingga yang 5 juta sendiri atas gaji kan nggak dikenakan atas gaji yang 5 juta. Kita langsung bicara atas THR-nya saja. Kecuali kalau gaji dia di atas 5.400.000, kita juga harus menghitung atas gajinya sendiri. Di sini di case ini karena gaji dia 5 juta, sementara TRA bottomnya adalah 5.400.000 tidak dikenakan. Dari case ini saja yang tadi saya sampaikan sebelum kita bicara masalah soal ini sudah terjawab kan? 8 dari 10 klien yang saya hadapi itu rata-rata ada kelebihan bayar. Contoh paling mudahnya ini.
menghitung dengan pasal 17 ketemu 100 berapa tadi? 114.000 kita menggunakan TAR ketemunya 200 ribuan. Sehingga kalau kita setahunkan nanti, nilai TER akan lebih tinggi daripada nilai PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 ketika menghitung PPh pasal 21 di masa Desember atau akhir tahun. Oke, mungkin ini yang paling apa namanya penting ya ketika nanti rekan-rekan sekalian memasuki dunia industri ya. Coba sebelum saya masuk ke materi yang selanjutnya mengenai pekerjaan bebas, entah itu dokter atau apa, ada yang akan ditanyakan dulu sampai di sini supaya kita lebih interaktif. Silakan yang mau bertanya dulu, saya kasih waktu 5 menit lah ya. Entah itu dari pengalaman kerja, entah itu dari soal-soal yang rekan-rekan hadapi di dunia pendidikan. Silahkan saya berikan waktu 5 menit. Ada yang akan bertanya? Silahkan. Ada tidak rekan-rekan semua mengenai pasal 21 atas penghasilan tetap dan tidak tetap tadi? Belum ada, Bapak. Oh ya sudah, saya lanjutkan dulu ya. Rasa-rasanya masih malu ini mau bertanya mungkin. Oke, saya lanjutkan. Nah ini kita menggunakan PPh pasal 21 masa Desember ya. Contoh yang mungkin ini juga cukup mewakili di sini ya. Sajat K2, pegawai pada perusahaan PT Sentosa memperoleh penghasilan setahun sebagai berikut. Gaji pokok 96 juta, tunjangan 24 juta, jika KCKM dibayar memberi kerja sebagai tunjangan tadi ya, berarti ya 120.000. BPJS Kesehatan dari pemberi kerja 1320, iuran THT atau JHT dari karyawan tadi ya, meskipun nggak bisa mengurangkan tadi ya, itu 1080, kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan November 1581. Jadi dari total pendapatan ini sudah dipotong 1581.900. Tadi kan sudah ada gaji pokok, ada tunjangan, ada asuransi ya yang di soal tadi itu brutonya adalah 122.040. Ini seperti yang soal sebelumnya sebenarnya. Biaya jabatan saya rasa ini di atas 6 juta sehingga kita hanya bisa mencantumkan nilai 6 juta. Kemudian iuran JHT-nya tadi itu sebagai pengurang 1080. Penghasilan netonya adalah 114.960.000. PTKP-nya dia tadi apa PTKP-nya? PTKP dia adalah K2, sehingga nilainya adalah 67.500. PKP-nya adalah dikurangkan 114.960, kita kurangkan dengan 67.500, ketemu angka 47.460. PPh pasal 21-nya berapa? Sudah jelas ya, di bawah 60 juta, sehingga kita hanya perlu menggunakan satu lapisan tarif 5% dikalikan 47.460, ketemu 2373 yang sudah dibayar sampai dengan Januari November tadi kan 158.900, ketemulah PPh pasal 21 Desember, tinggal kita kurangkan 2373 kita kurangi dengan 158.900, ketemunya 791.100. Ini sebenarnya sama soal ini dengan soal yang satu B tadi itu yang sudah kita hitung menggunakan TER dengan angka yang berbeda saja. Yang berhenti bekerja, kita langsung ke yang apa namanya PPh pasal 21 yang untuk ini yang tidak tetap. Kalau yang kenapa ini nggak perlu saya bahas sekarang? Ini situasional sifatnya untuk yang apa namanya PPh pasal 21 yang dipindah tugaskan, yang berhenti bekerja. Nanti bisa rekan-rekan pelajari sendiri karena ini kan situasional ya tidak semua apa namanya badan usaha itu mengalami hal yang sama gitu loh. Dan ini bukan satu perhitungan yang rutin harus kita kuasai. Karena apa? Karena yang rutin adalah penghasilan tetap dari Januari sampai dengan Desember itu secara berkala atau kontinuitas. Hal-hal seperti ini hanya situasional saja, nanti bisa rekan-rekan pelajari sendiri di materi yang akan saya kirimkan setelah sesi besok berarti ya. Kita langsung ke yang ini, yang pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas atau bahasa kami di dunia perpajakan itu adalah daily worker ya, yang pekerja serabutan lah ya, yang harian harian lepas. Pertama,
ketika upah atau uang saku harian atau mingguan atau satuan burongan lah ya, upahnya itu kurang dari 450 nggak perlu kita potong. Yang di atas 450.000 dalam sehari itu nanti kita kurangkan dulu sebagai PTKP-nya tadi itu ya 450-nya sebagai yang pengurang, maaf, sebagai yang di sini ya sebagai pembebasan tarif tadi itu kita potong 5% di sini sama dengan 5% pemotongannya, baru kita bikin akumulasinya lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10.200.000 satu bulan ya, secara satu bulan ini nilainya. Baru upah sehari dikurangi dengan PTKP-nya sendiri, kita gunakan tarifnya 5%, sementara yang bulanan itu langsung dikalikan 12, dikurangi dengan PTKP setahun sesuai dengan status PTKP-nya, ketemu PKP-nya, kita kalikan dengan tarif pasal 17, kita ketemu setahunnya juga, kita bagi 12, ketemu sebulan. Ini sebagai formulanya. Misalnya seperti ini, yang tidak tetap ini ya. Nur Cahyo dengan status belum menikah, Januari 2020 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah sebesar 450.000 per hari. Tadi kan sudah ada nih, kalau 450 kan tidak dikenakan, ya kan? Nih, ya sudah kita nggak usah menghitung sampai dengan batas maksimum yang 10.200.000 tadi itu. Kemudian kalau ini untuk yang kasus pada hari ke-11-nya nih misalnya nih, jumlah kumulatifnya sudah 4.500.000 berarti kan sudah melebihi yang tadi ya, yang ini nih 4.500.000 tadi nih. Nah, kita baru bisa berhitung di sini sekarang. Upah hari hari upah sampai dengan hari ke-11 kan 11 hari dikalikan 450.000 ketemu 4.950. PTKP yang sebenarnya berapa sih? Kan tadi dia tingkat 0 ya, berarti kan 54 juta. Kita bagi dengan harinya 360, nggak 365 ya. Kita menggunakan 360 kalau di perpajakan. Dibagi dengan 360, kita kalikan dengan 11 harinya, itu ketemu 1650. Sehingga PKP-nya sampai dengan hari ke-11 itu ketemu 3.300. PPh pasal 21 terhutang sampai dengan hari ke-11-nya, 5% dikalikan 3.300 ketemu 165.000. Jadi sehingga PPh yang harus dipotong pada hari ke-11-nya saja nih yang 1 ke 10 kan tidak tadi kan kurang dari 4.500.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo itu akan menerima upah bersih tinggal 285.000 rupiah. Pak Met, apakah ini semua berlaku atau tidak? Terkadang tidak, gini ya, terkadang kita ada di lemanya sebagai apa ya teknisi perpajakan ketika kita harus berhadapan dengan sisi emosional kita. Belum tentu pegawai harian lepas itu pada akhirnya menerima apa yang namanya potongan BPH pasal 21 ini. Di sini kan tinggal kebijaksanaan antara pemberi kerja dengan si pekerja. Ada juga yang pemberi kerja itu memberikan tunjangan PPh pasal 21 sehingga dilaporkannya sebagai tunjangan PPh pasal 21. Ada juga yang memang bisa menerima si pekerja tadi. Bisa rekan-rekan bayangkan orang yang bisa biasa mendapatkan 450.000 sehari, terus ternyata ini pekerjaan hanya 11 hari misalnya ya, hanya 11 hari nih nggak sampai 30 hari gitu. Kita kadang dihadapkan dengan satu pilihan emosional di sini. Tega nggak ya motong? Tapi kan kita sebagai seorang sisi pekerja, kita ya, sisi pekerja di badan usahanya, bukan pekerja si harian lepasnya. Kita sebagai teknisi pajak, yang di satu sisi harus memperhitungkan ini dengan ketaatan dan kepatuhan ya, sesuai dengan undang-undang perpajakan, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka harus menyampaikan bahwa ini adanya potongan. Tinggal nanti bagaimana implementasi di lapangannya, ada juga yang kadang ada rasa iba, oh ya sudahlah, PPh-nya kita tanggung. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang bersikeras ya karena ini aturan Pak, kita harus taat untuk melaporkan, kita harus patuh juga ya untuk menyampaikan apa namanya bukti potongnya sehingga ya mau tidak mau ini juga harus kita jalankan nantilah rekan-rekan akan menghadapi situasi yang seperti itu. Kemudian ini untuk ini hampir sama, yang ini tidak usah. Nah, sekarang ini yang kita masuk ke yang bukan pegawai sekarang ya. Yang bukan pegawai tenaga ahli, dokter, arsitek dan lain-lain ya. Nanti bisa rekan-rekan sendiri pelajari ya mengenai siapa saja yang bukan pegawai, artis dan lain-lain. Sekarang kita langsung ke contohnya saja.
Contohnya perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai, kita sama ya menggunakan tarif pasal 17, sama tadi ya, 0 sampai 60, 60 sampai 250, 250 sampai 500, 500 sampai 5 miliar, di atas 5 miliar tarifnya 35%. Syaratnya itu harus memiliki NPWP, yang mana sekarang NPWP itu adalah satu mandatori yang dipadankan menggunakan NIK. Nah, rekan-rekan di sini ya, mungkin yang sudah tahu, sebagai reminder yang belum tahu, rekan-rekan di sini, per Januari 2025 kemarin, bagi wajib pajak Indonesia ya dalam negeri, bagi seluruh masyarakat Indonesia, NIK itu sudah dipadankan sebagai NPWP. Bagi rekan-rekan yang sudah punya NPWP sebelumnya, ada di paling bawah sekarang NPWP 16, artinya adalah 16 digit NIK kita. Nanti ketika rekan-rekan aktivasi ke dalam Cortex, itu otomatis sudah punya NPWP berdasarkan pemadanan NIK, rekan-rekan semua. Sehingga sekarang NIK itu sudah dianggap sebagai NPWP, sudah disamakan dengan NPWP statusnya dalam perpajakan. Kemudian syaratnya adalah memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong BPH pasal 21 tadi itu. Siapa saja pemotongnya tadi sudah kita bahas di depan. Yang kedua, tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Yang pertama tadi, sorry saya lupa ya. Yang pertama itu adalah tarif pasal 17 kita kalikan penghasilan bruto kita kalikan 50%, kita kurangi dengan PTKP. Yang kedua, untuk Dewan Komisaris tadi ya, yang sudah di awal juga, mantan pegawai dan lain-lain, itu tarif pasal 17 kita kalikan langsung dengan penghasilan bruto. Kemudian yang bukan pegawai yang tidak memenuhi syarat nomor 1, nomor 2, itu tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikalikan 50% tanpa dikurangi dengan PTKP-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini satu contoh, satu case beda tahun di sini ya. Nanti saya jelaskan kenapa beda tahun, kenapa beda ininya. Victoria bekerja di PT Fajar. Pada tanggal 1 Januari 2019 telah berhenti bekerja karena pensiun ya. 2019 ingat, tahun 2019 awal tahun sudah pensiun. Pada bulan Maret 2020 di sini ya soalnya ya, Victoria menerima jasa produksi. Tadi tuh jasa produksi, tapi dia sebagai mantan pegawai tahun 2019. Dari PT Fajarnya tadi itu sebesar 55 juta. Kalau menggunakan tarif pasal 17 lapisan yang terbaru, pasti ini bebas, karena kan di bawah 60 juta, ya kan? Tadi kan lapisannya kan, nih lapisan tadi ya, kalau masih ingat rekan-rekan semua. Sorry, bukan di sini tadi saya bikin. Sebentar. Is, SOP tahunan saya di sini bukan ya. Sebentar tadi. Nah, ini nih, dari sini ya. Kalau kita menggunakan yang terbaru di Undang-Undang HPP kan sampai dengan 60 juta ya. Baru kena 5%. Sementara kan di soal kita di sini berapa? 55 juta. Kok kena Pak Met? Karena ini adalah tahun 2020 kita masih menggunakan lapisan yang waktu itu sampai dengan 50 juta. Ya, kita berdasarkan soal di sini soalnya. Sehingga 5%-nya adalah 0 sampai 50 juta kita kenakan. Sisanya yang 5 juta, lapisan kedua masuknya 15% kali dengan 5 juta. Ketemulah total 3250. Dengan contoh soal yang sama di sini, ini, nah, Victoria sama-sama, tapi 2021 di bulan Maret 2022, meskipun untuk jasa produksinya sama ya di sini ya. Kan dia sudah mantan pegawai nih. Kita sudah bisa menggunakan tarif pasal 17 lapisan yang 0 sampai 60 juta tadi di sini nih. Nah, kita langsung 5% dikalikan 55 jutanya. Jadi nanti rekan-rekan semua, bukan tidak mungkin rekan-rekan semua nanti akan mendapatkan soal ujian seperti ini. Kita harus melihat dulu tahun pajaknya di sini ya. Kalau dia 2022 sudah menggunakan tarif pasal 17 yang Undang-Undang HPP 0 sampai 60 juta lapisan pertama, kalau sebelum tahun 2022 kita menggunakan lapisan pertamanya adalah 0 sampai 50 juta. Ini sebenarnya masuk ke materi ini, rekan-rekan semua ya, masuk ke materi KUP sebenarnya, ketentuan umum perpajakan. Kita di dunia perpajakan itu, kenapa Pak Met sekarang tahun 2025-2026 kita masih membahas tahun 2022? Karena
Usia dokumen perpajakan itu adalah 5 tahun ke belakang, sehingga bukan tidak mungkin nanti kita akan menemui kasus-kasus di tahun 2021 masih kita temui nantinya. Nah, kalau misalnya 70 juta bagaimana dengan tahun 2022 pasal 17 tadi? Ya sudah, yang 60 juta lapisan pertama 5%, yang 10 juta, 70 dikurangi 60 menggunakan lapisan kedua 15%-nya ketemu total 4.500.000. Ini untuk yang mengenai mantan pegawai. Kemudian untuk yang atas jasa pihak lain di sini juga ada nih pada tanggal 20 Desember tahun 2020 PT Warna-Warna membayar kepada Andika sebesar 10 juta atas jasa konsultasi perpajakan. Tadi ingat caranya bagaimana? 50% dari bruto kita kalikan 5% langsung ketemu 250.000. Sama ya. Kemudian yang kedua nih, PT Warna-Warna membayar kepada Alfian sebesar 5 juta atas jasa perbaikan AC. Nah, kata-kata per jasa perbaikan AC. Pada invoice terdapat rincian antara biaya materialnya atau partnya 4 juta dan biaya jasa jasa servisnya sebesar 1 juta. Yang perlu kita hitung hanya untuk jasanya saja, karena kan objek PPh pasal 21 adalah atas jasa dia, yaitu sama 50% kita kalikan bruto, kita kalikan 5%, ketemulah angka 25.000. Sehingga yang diterima oleh si teknisi nanti tidak utuh 5 juta, tapi harus kita potong 25.000 atas jasa yang 1 juta tersebut. Ini yang mengenai TER tadi ya, sebagai tambahan saja sudah saya lampirkan di sini TER-nya. Tadi sudah sampai di, sorry, maaf. Tadi kita sampai di sini ya. Ah, ini, ini yang eh, kasus yang apa namanya, yang nantinya banyak kita hadapi. Mudah-mudahan ada salah satu dari rekan-rekan di sini ya, yang nantinya sebagai tax advisor atau sebagai mungkin sebagai CTT, tapi kita bisa tanda kutip ya, ngamen lah. Ngamen itu apa sih Pak Ahmed? Kita sudah bekerja nih, kita sudah bekerja di mana namanya, di satu badan usaha tertentu ya, baik pemerintah ataupun swasta. Tapi karena kita sudah tersertifikasi oleh TSI, oleh ATPI sebagai CTT tadi ya, teknisi perpajakan, bukan tidak mungkin nanti rekan-rekan baik yang sudah bekerja atau yang sekarang masih kuliah gitu, kita mencoba menawarkan diri kita lah, kita tanda kutip ya, kita menjual diri kita, tanda kutip lah, kita ngamen ke luar, misalnya kepada seorang dokter di lingkungan kalian, rekan-rekan ya, maaf rekan-rekan, atau kepada jasa arsitek misalnya seperti seperti itu. Nah, di sini sebagai satu kasus adalah seorang dokter di sini. Kita misalnya kita mau menjual jasa kita kepada beliau. Nggak mungkin lah seorang dokter bisa menghitung sendiri. Rata-rata dokter kan dia punya konsultan pajak bagi dokter yang sudah mungkin kalibernya nasional ya, bagi dokter-dokter lokal atau setingkat kota kabupaten mungkin tidak juga mempunyai seorang tax advisor atau konsultan pajak ya. Mungkin juga beliau juga akan bingung untuk cara menghitung perpajakannya. Nah, di sini saya buatkan satu soal. Dr. Abdul Gopar merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20%. Ya. Jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit. Dan sisanya yang 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Abdul Gopar pada setiap akhir bulan. Mungkin sampai di sini ya, tidak semua dokter yang praktik di rumah sakit itu misalnya jasa, karena kebetulan saya punya tetangga yang kerja di rumah sakit. Jasa dokter dari mulai konsultasi sampai dengan tindakan itu misalnya kalau untuk bedah jantung sekitar 80 juta yang sudah senior. Mereka itu tidak menerima 80 jutanya ya, brutonya. Mereka itu berdasarkan perjanjian, ada yang 60-40, 75-25, di soal di sini kan 80-20 ya. 20 buat rumah sakit, 80 buat dokternya. Sehingga nanti rekan-rekan bisa paham. Nggak semua pendapatan yang dibayarkan oleh kita sebagai peserta mandiri atau pasien mandiri atau biaya dari mulai observasi sampai dengan tindakan
rumah sakit itu yang dibayar oleh BPJS Kesehatan misalnya ya, kita sistem reimbursement atau klaim. Nggak semua itu diterima sebagai jasa dokter, ada dipotong oleh si rumah sakit sebagai providernya untuk melakukan kegiatan usaha. Kan dokter itu kan pengusaha, pengusaha buat dirinya sendiri, tapi dokter juga ngekos di beberapa rumah sakit, ya kan? Nah, disitulah biaya tanda kutip biaya kos tadi itu, ngekos tadi itu yang 20% di soal ini. Nah, dalam semester pertama, berarti sekitar 6 bulan ya berarti ya. Dalam 6 bulan itu, jasa yang diberikan pasien atas tindakan dokter adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya bikin underline ya. Dalam hal dokter yang praktik di rumah sakit atau klinik, jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil. Dalam hal dokter yang praktik di rumah sakit untuk menghitung penghasilan brutonya. Maaf, ya Allah. Maaf. Nah, jadi sampai di sini ya. Jasa dokter yang dibayarkan pasien untuk menghitung brutonya, misalnya nih di sini ya, Januari 80 juta. Jangan lihat dulu yang kolom di sini ya, kita bicara sini dulu nih, kolom caranya. Januari 80 juta, Februari 120 juta, Maret 250 juta, April 150 juta, Mei 120 juta, Juni 180 juta. Dalam 6 bulan, seorang dokter sudah menerima penghasilan total ya, total jasa dokter itu adalah 900 juta. Dasar pemotongan PPh pasal 21-nya berapa? Tadi ya, masih ingat kan tarifnya? 50% dikalikan penghasilan bruto, baru kita menggunakan tarif pasal 17 ya, tadi ya. Oke, pelan-pelan. 80 juta kita kalikan dengan 50%, ketemulah 40 juta. Kita harus per baris dulu nih cara ngitungnya, 40 juta. Berarti DPP-nya secara kumulatif nanti sekarang masih 40 juta, kan baru 40 juta nih, 40 juta. Nah, biar gampang, lapisan kena pajak, karena dia masih 40 juta, ingat nih, sampai dengan 65% ketemulah 2 juta. Di Februari dari 120 juta, dasar pemotongannya adalah 50% kalikan bruto ketemulah 60 juta. Kalau kita akumulasikan, dinilai kumulatifnya adalah 100 juta karena 40 plus 60 ketemulah 100. Karena 100 itu kan masuk di dua lapisan nih, antara 60 sama yang 60 ke 250, kan 100. Sisa dari plafon yang 60 kita ambil 20-nya, kita kalikan 5%, ketemulah 1 juta. Sisanya dari 60 kita ambil 20, ketemulah 40 jutanya. Karena dia sudah melewati 60 ya, di angka 100 tadi, 40-nya kita gunakan lapisan kedua, 15%, ketemulah 6 juta. Maret, 250 juta, berarti untuk 50%-nya ketemu angka 125 juta. Akumulasinya adalah 100 juta ditambah 125 juta, ketemulah 225 juta di sini. Karena masih di bawah 250 juta, langsung saja kita berikan tarif 15-nya ya. Sebagai plafonnya tadi ke angka 250, masih ada sekitar 25 juta lagi nih nanti kita berarti. Di bulan April, 150 juta ketemulah 75 juta dikalikan 50% bruto. Kalau diakumulasikan, 225 plus 75 ketemulah 300 juta. Karena 300 juta itu adalah antara 250 sampai dengan 500, sisa tadi plafonnya kan masih ada 25 juta tadi tuh, dikalikan 15%. Karena dia 75 juta dikurangi 25, yang 50-nya kita kalikan lapisan yang ketiga, berarti antara 250 sampai dengan 500. Kenapa Pak Med? Karena kita kumulatifnya adalah 300. Langsung saja, 25-nya yang 15%, dari 75 ya, 50-nya yang 25%. Bulan Mei, 120 juta, kita ketemu 60 juta, karena 50% dari bruto. Secara kumulatifnya, 300 plus 60 adalah 360. Ya. Karena 360 itu kan masih masuk di antara range 250 sampai 25, sampai dengan 500 juta. Berarti tetap satu tarifnya yang 25% ketemu 15 juta. Terakhir di bulan Juni 180, ketemu dari brutonya adalah 50%-nya 90 juta. 360 plus 90 masih 450. Oke, which is ini masih aman untuk lapisan yang ketiga 25%-nya. Langsung ketemu 22.500. Sehingga PPh pasal 21-nya si dokter tadi
adalah 81.500.000. Dengan formula seperti ini kita sudah tahu, oh ternyata lapisan dia 450 itu kita sampai dengan buffernya itu di angka ini nih maksimal. Benar nggak 25 ke 25? Oh benar ya sudah. Ini yang cukup apa ya namanya? Simple tapi agak rumit. Maksudnya gini, simple tarifnya nggak harus mencari tunjangan karena kan seorang dokter hanya mendapatkan jasa ya. Tapi rumitnya kita harus memilah-milah ketika sudah mencari kumulatifnya untuk dokter. Nah, rasa-rasanya nanti saat ujian materi saya ini akan saya keluarkan dengan angka yang berbeda saja, dengan tarif yang berbeda saja nantinya. Karena kenapa ini saya masukkan ke dalam soal ujian? Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan nantinya ketika kita sudah bekerja, kita bisa mencari peluang tadi ya, tanda kutip ngamen ya. Banyak sekali lah dokter-dokter di daerah yang praktik, baik praktik di rumah sakit maupun di pribadi ya. Belum tentu mereka menguasai masalah perpajakan. Biasanya mereka itu minta tolong suruh ngitungin PPh pasal 21 berikut bikin SPT-nya. Makanya kenapa ini saya masukkan ke dalam materi untuk rekan-rekan semua di sini ya untuk mengenai dokter. Nah, yang terakhir mengenai peserta kegiatan. Siapa saja Pak Mat peserta kegiatan itu? Ya peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat konferensi atau in-house training, peserta anggota suatu kepanitiaan ya sebagai penyelenggara, peserta pendidikan pelatihan, magang, peserta kegiatan lainnya. Kenapa ini saya mesti masukkan ke dalam materi juga? Pertama, memang ini ada ketentuannya. Kedua, nanti ketika rekan-rekan sudah bekerja ya, bukan tidak mungkin dari perusahaan rekan-rekan nanti akan memberikan apa ya namanya allowance tunjangan berupa scale up ya untuk rekan-rekan kalian, untuk scale up kemampuan rekan-rekan semua melalui apa? Melalui seminar. Melalui apa lagi? Melalui in-house training. Sudahkah kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita juga dapat uang saku biasanya. Kenapa dapat uang saku? Kan kita meninggalkan tempat kerja kita. Bahkan bukan tidak mungkin kalian kerja di Semarang, nanti ternyata konferensi itu misalnya ya mengenai penyuluhan undang-undang perpajakan, mengenai simulasi pelaporan perpajakan menggunakan Cortex. Misalnya yang ngadain itu di Jakarta, di Bandung, di Surabaya ya, bukan di daerah Kudus, bukan di Semarang misalnya. Bahkan let's say di Semarang pun lah. Kan rekan-rekan nanti misalnya bekerjanya di Kudus, di Jepara, atau mungkin di Purwodadi misalnya ya. Kemudian pelatihan itu ada di Yogyakarta, ada di Semarang, ada di mana, di Pekalongan misalnya. Kan pertama rekan-rekan meninggalkan keluarga, kedua meninggalkan tempat kerja. Bukan tidak mungkin nanti rekan-rekan akan mendapatkan uang dinas. Nah, inilah yang dimaksud tadi itu ya. Kita sebagai peserta in-house, ya, peserta training, kita sebagai peserta seminar, kita mendapatkan uang saku itu yang akan dikenakan PPh pasal 21-nya. Cara menghitungnya bagaimana caranya? Sama ya. Misalnya di sini Arianto seorang pemain bulu ini seorang pemain bulu tangkis, beda beda case. Berarti kalau kita melihat di sini adalah peserta olahraganya berarti ya di kolom merah nih. Yang bertempat di Indonesia, ia menjuari turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Ingat, tadi 200 juta masuknya ke lapisan keberapa? Yaitu lapisan kedua, 250, sorry, 60 sampai dengan 250. Berarti lapisannya 5% dan 15%. Langsung saja yang 60 dikalikan 5%, karena batas atasnya 5% 60 juta. Misalnya 140 dikalikan 15%, karena batas atas lapisan kedua adalah 250 juta. Langsung ketemu 25 juta. Sehingga nilai nilai apa namanya nilai kejuaraan yang dia peroleh nggak langsung 200 juta, meskipun kadang di TV itu kan suka ngelihat itu kan 200 juta gitu kan, nggak, mereka harus dipotong PPh pasal 21-nya senilai 25 juta sendiri. Dan yang terakhir tadi mengenai uang, sorry, tadi sini sudah yang peserta kegiatan sudah mengenai uang pesangon. Nah, ini berarti yang akhir dari segala macam PPh pasal 21 ketika kita bicara untuk apa namanya? Untuk pekerja atau untuk tenaga kerja. Nanti akan dibedakan untuk yang TNI Polri ya, yang bagian sini nih, yang nomor 3. Yang nomor 1 itu adalah
uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk pengelola dana pesangon ya, tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jadi gini, uang pesangon itu ada tiga komponen ya, kalau mengikuti Undang-Undang Tenaga Kerja atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Komponen A adalah uang pesangon sesuai dengan lamanya bekerja di atas 9 tahun dia dapat 9 kali gaji itu. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja kelipatan per 3 tahun ya. Jadi misalnya kita bekerja selama 10 tahun kita dapat 3 2 2 2 3 kan 3 3 3 berarti 2 3 sekitar 4 kali gaji. Sementara yang pertama tadi 9 kali gaji, 3 kali gaji, yang terakhir adalah uang penggantian hak itu 15% dikalikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nanti rekan-rekan akan menghadapi ini nih. Nanti kalau masih bingung bisa kita bahas di sesi besok ya mengenai uang pesangon ini. Kenapa ada uang pesangon, kenapa ada uang penghargaan masa kerja, kenapa ada uang penggantian hak. Jadi kalau rekan-rekan punya orang tua sudah mau masuk pensiun, kemudian akan menuntut hak pensiunnya, besok kita bahas ya kalau ada yang akan ditanyakan mengenai uang pesangon. Yang kedua, uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua JHT atau atau apa namanya THT tunjangan hari tua atau jaminan hari tua JHT yang dibayarkan sekaligus. Penghasilan berupa manfaat pensiun atau pencairan jam sostek biar mudah lah ya di sini ya. Dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jadi paling lama itu 2 tahun kalender ya untuk apa namanya untuk pencairan JHT atau THT. Yang terakhir, honor dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN. Nah, gaji TNI, Polri, ASN itu menggunakan dana APBN atau bendaharawan negara. Atas penghasilan lainnya selain gaji atau uang pensiun dan tunjangan lain yang tetap dan teratur, berupa honor, imbalan lain yang bersumber dari APBN atau APBD untuk pemerintah kota kabupaten, APBD ya berarti ya provinsi, pemotongan BPH pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh bendahara pemerintah. Nah, di sini perbedaannya untuk yang APBD, APBN kepada TNI, Polri, ASN, PNS ya. Kan beda sekarang kan kalau PNS kan kalau nggak salah yang P3K ya. Nah, inilah tarifnya. Tarif untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus berbeda ya dengan tarifnya pasal 17 untuk yang pegawai tetap tadi ini berbeda ya. 0 sampai 50 gitu nggak ada PPh-nya, 50 sampai 100 lapisan kedua 5%, 100 sampai 500 lapisan ketiga 15%, di atas 500 juta 25%. Sementara kalau uang THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus 0 sampai 50 itu 0%, di atas 50 juta itu 5%. Sehingga kalau misalnya ada orang tua dari rekan-rekan atau saudara rekan-rekan yang sudah masuk usia pensiun kemudian mencairkan JHT dari jam sostek ya BPJS Ketenagakerjaan BP jam sostek. Kalau ternyata JHT-nya itu di bawah 50 juta nggak akan dikenakan PPh final pasal 21. Tapi kalau ternyata dia lebih dari 50 juta langsung dikenakan tarif 5%. Eh, apa namanya untuk JHT dan THT ini salah satu syarat pencairan JHT ketika memang dia di atas 50% itu mau tidak mau wajib melampirkan NPWP ya untuk JHT atau THT di atas 50 juta ketika melakukan pencairan secara online ataupun offline ke Jamstustek. Kalau dia di atas 50 juta itu wajib melampirkan NPWP. Yang terakhir untuk honor imbalan jasa PNS TNI Polri ASN tadi itu berdasarkan golongan. Jadi sini, kalau dia golongan satu, golongan dua, atau TNI berpangkat Bintara, Tamtama ya kan Perwira, Bintara, Tamtama yang merendahkan berarti kan Tamtama sama Bintara. Itu nggak ada PPh-nya. Tapi kalau dia TNI Polri berpangkat Perwira Pratama ya, perwira yang masih pertama ya level level 1 perwiranya atau PNS golongan 3 itu 5%, sementara kalau untuk TNI Polri berpangkat perwira menengah Pamen atau Pati itu 15% langsung. Nah, saya kembali ke masalah uang manfaat pensiun THT, JHT yang diberikan sekaligus tadi. Kenapa menggunakan NPWP? Kenapa kenapa harus seperti itu Pak Met gini ya?
Kita bicara mengenai undang-undang di sini, undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan bahwa di atas 50 juta harus menggunakan NPWP, yang di bawah 50 juta bisa menggunakan NPWP atau tidak. Kenapa saya sampai harus konsen ke sini? Karena kebetulan dalam 2-3 tahun terakhir itu, jadi gini, saya di dunia industri selain sebagai tax advisor ya di sini, saya juga sebagai human capital, yang mana saya bertugas untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawan di tempat klien saya. Di situ kan kita harus melakukan pendalaman materi, kita harus melakukan edukasi kepada pekerja kita ya. Udah toh kita menghitung mengenai tarifnya ini untuk pesangonnya mereka, ini pun muncul dinamika mereka tidak mau dipotong BPH-nya. Sehingga saya harus menyampaikan edukasi kepada mereka berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang kedua, ketika ada yang dia di atas 50 juta karena dia sudah 20 tahun bekerja ya, sudah ada yang pensiun, kemudian ada yang kita PHK. Kenapa kita PHK? Memang ada kondisi yang harus melakukan efisiensi di dunia industri gitu ya. Yang bekerja di atas 20 tahun itu JHT mereka bisa di atas 200 juta. Itu pun mereka ketika menerima JHT yang dibayarkan oleh Jamsostek atau oleh pemerintah melalui Jamsostek, mereka juga keberatan. Pak Ahmed, kenapa kok saya dipotong 5%? Itu pun kami juga, saya lah khususnya harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini sudah ada undang-undangnya. Tinggal nanti bagaimana kesepakatan kita ya mengenai potongan BPH satu ini. Kalau yang jam sostek kita tidak bisa negosiasi. Kenapa? Karena ini yang memotong final langsung dari BP jam sosteknya atau BPJS ketenaga kerjaannya. Sementara kalau pesangon itu kan yang memberikan pesangon adalah pemberi kerja atau perusahaan, sehingga masih memberikan ruang untuk kita bernegosiasi ya tanda kutip. Oh ya sudah Pak, mungkin yang 5%-nya kita tanggung, yang 15%-nya karena sudah hampir 500 juta pesangonnya, yang tarif ketiganya ini nanti ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahwa undang-undang itu harus kita lakukan benar, tapi terkadang ada ruang untuk diskusi untuk mencapai kemufakatan, kesepakatan antara pekerja yang melakukan PHK dengan sorry, antara pemberi kerja yang melakukan PHK dengan pekerja yang menerima uang pensiunnya mereka atau uang PHK-nya mereka. Nanti rekan-rekan sendiri juga akan menghadapi lah dinamika seperti ini. Oke, ini sudah tidak perlu ya mengenai PPh-nya sudah jelas tarifnya lah ya nanti bisa rekan-rekan pelajari sendiri kalau mengenai angkanya. Sekarang kita bicara mengenai untuk sampai di sini ya kita mereview mengenai apa yang sudah kita pelajari mengenai PPh pasal 21 ini. Tinggal besok kita bicara mengenai simulasi hitungan potong pungutnya karena kan kalau perhitungan kita masuknya materinya adalah besok ya perhitungan potong pungutnya pasal 21. Besok kita langsung konsen sepenuhnya ke perhitungan. Jadi materi ini khusus untuk malam ini. Besok kita bicara masalah angka, hitungan, rumus, dan lain-lain. Tadi ya, PPh pasal 21 itu diberikan subjeknya kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai ya tadi ya, subjek PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap ada yang dibayarkan bulanan, ada yang dibayarkan untuk harian, mingguan, atau satuan kurungan tadi itu. Bagi pegawai tetap, rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Sebenarnya ada penghasilan bruto ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun tadi itu, ya, dikalikan 12 bulan, dikurangi dengan PTKP, barulah masuk ke tarif pasal 17 tadi yang 0 sampai dengan 60 sampai 250, 250 sampai 500 sampai 5 miliar, di atas 5 miliar yang 35% tadi itu paling tinggi. Kemudian yang dibayarkan bulanan langsung dikalikan tadi ya penghasilan bruto dikalikan 12 dikurangi dengan PTKP, sementara yang untuk harian yang 450.000 ke bawah tadi itu upah kumulatifnya sebulan kurang dari 10.200.000, berarti yang upah seharinya langsung dikurangi dengan 450 dikalikan 5%, sementara yang di atas 10.200.000 upah seharinya yang dikurangi dengan 450.000 tadi itu kita gunakan tarif pasal 17 sama
yang bukan pegawai, penghasilan bruto dikalikan 50% dikurangi dengan PTKP sebulan, atau yang penghasilan bruto langsung, atau yang penghasilan bruto dikalikan 50% seperti dokter tadi itu, semuanya kita gunakan kecuali yang untuk harian ini, kita gunakan tarif pasal 17 yang 0 sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30, di atas 30, di atas 5 miliar itu adalah 35%. Udah ya sampai di sini untuk mengenai apa komprehensifnya untuk mereview materi kita. Uang pesangon yang tadi ya yang sudah kita bahas juga, baik uang pesangon, uang CHT, kemudian untuk yang PNS tarifnya tadi berbeda-beda ya dari 0, 5, 15, 25, uang pesangon sama, untuk CHT hanya 0 sama 5%, kemudian untuk yang Bintara Tamtama TNI Polri 0%, yang tarifan yang perwira menengah tadi adalah 5%, yang Pati tadi 15%, sorry, perwira Pratama 5%, perwira menengah perwira tinggi Pati Pamen adalah 15%. Oke, rekan-rekan semua untuk materi PPh pasal 21 sudah selesai sampai dengan di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya berarti. Nah, saya persilahkan saya buka ruang untuk diskusi karena besok kita langsung masuk ke materi perhitungannya. Silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, entah dari materinya atau mungkin case yang sudah rekan-rekan hadapi selama bekerja atau dalam perkuliahan sebelum kita bicara materi besok mengenai perhitungannya. Izin Pak, Silakan. Eh, saya percaya kalau Bapak pengalamannya sangat banyak banget dan cara menjelaskan juga enak masuk ke dalam saya. Terima kasih Pak sebelumnya ilmunya. Sama-sama. Izin Pak, saya ternotis oleh tadi cerita Bapak terkait yang ketika kita merasa kasihan terhadap pekerja, apakah kita nanti mengurangi Oh, itu atau oke. enggak. Karena kita kan posisinya kan juga susah ya. Eh, Mungkin kita masuk perusahaan di mana harus ngikut undang-undang itu tadi dan juga harus Mm-mm. mengikuti SOP akan tapi upah harian pekerja lepas itu terlalu sedikit gitu loh untuk UMR di kota tersebut. Apalagi kebetulan didukung oleh kabar politik yang di mana kabupaten tersebut itu mengalami seperti mungkin bupatinya korupsi seperti itu. Nah, posisi posisi apa ya? Posisi kita itu kalau kita bahas diskusi mufakat, tak rasa mungkin untuk orang-orang yang dengan simpati empati yang terlalu berlebihan atau bukan berlebihan ya, simpati empati yang tinggi itu mungkin akan mengalah ya Pak. Itu gimana Pak enaknya untuk melindungi diri kita sendiri dan agar nama kita nggak jelek seperti itu loh kan? Oke. Terima kasih. Posisi kita sebagai pekerja atau sebagai pemberi kerja nih, posisi posisi kita nih. Sebagai pemberi kerja maupun sebagai pekerja Pak, coba saya ingin jawabannya gitu. Oke, oke, oke. Tadi kan pertanyaannya kalau terlalu rendah nilai UMR ya, tadi UMK ya. UMK-nya rendah. Ah, saya tanya dulu nih sebelum kita bicara lebih lanjut. UMK-nya rendah ini apakah juga berpengaruh terhadap upah hariannya rendah? Beberapa mungkin seperti outsourcing itu Heeh. saya temuin itu ada yang mengurangi Pak begitulah kurang lebih. Mengurangi apanya nih? Mengurangi penghasilannya. Mengurangi penghasilannya outsourcing gitu. Dan Oh, itu outsourcing selalu bilang, oh ini dari perusahaannya seperti ini mintanya. Misal contoh case-nya itu ada di, bagaimana? Langsung aja ke angka. kalau ke angka, Iya, kalau ke, udah. Tapi jangan nyebut ini ya, jangan nyebut merek ya. maksudnya jangan nyebut merek gimana Pak? Saya Jangan bingung. nyebut perusahaannya, jangan sebut merek. Oh, misal di perusahaan A, Nah, itu mempekerjakan karyawannya itu dengan outsourcing. oke. Nah, karena berita di sana adalah kabupaten tersebut terkena kasus korupsi, bupatinya akhirnya Mm-mm, dilengsarkan gitu, itu mm-mm, terus mempengaruhi brutonya di daerah tersebut. Terus habis mm-mm. itu outsourcing itu mengurangi gajinya para pekerja itu. Outsourcing, Oke, kalau outsourcing bilang kalau ini dari SOP sininya gitu, minta dikurangi seperti itu. Kalau kamu nggak mau, coba kamu ngomong aja sama mereka gitu, gitu. Di sini oke. seperti itu Pak. Jadi sudah saya jawab.
Saya mengalami hal yang kurang lebih sama eh, ketika tahun 2016 sampai 2019 kayaknya ya. Kita melakukan outsourcing juga ke salah satu lembaga keuangan nasional. Nah, dinamikanya itu, kalau ini tadi kan masalah politik, tapi kalau dinamika kita adalah masalah gejolak ekonomi. Ingat kan tadi saya bilang 2016-2017 terjadi gejolak atau eskalasi kenaikan UMR di Jabodetabek dari yang 2.500.000 tahu-tahu sampai 4 juta lah waktu itu 4 juta, 3 juta sekian. Bayangkan ketika kita berdasarkan ini ya. Ini jadinya kita nggak bicara perpajakan nih, kita akhirnya bicaranya human capital nih sekarang nih. Human capital itu apa Pak Met? Kita sering dengar kan ada HRD, ada itu kan. Nah, human capital itu yang bicara mengenai mengenai karyawan, mengenai keuangan, perpajakan. Namanya human capital. Karena kita ngurusin semuanya. Capital itu kan modal. Modal itu kan aset itu kan termasuk karyawan. Aset ya, karyawan itu aset loh. Jangan jangan salah. Kalau kita bicara human capital, di neraca sudah pada belajar ekonomi akuntansi neraca kan. Sebenarnya kalau kita bicara kapital, pekerja itu adalah aset. Karena tanpa adanya proses kerja dari si pekerja nggak akan muncul yang namanya hasil produksi. Sehingga kita kelompokkan bahwa pekerja itu adalah aset. Memang tidak masuk ke dalam unsur neraca. Kas, bank, eh, piutang, aktiva enggak. Tapi aset yang tidak akan bisa kita nilai secara ekonominya di neraca enggak. Tapi dia sebagai aset. Nah, ketika muncul apa ya devaluasi nilai ini tadi itu hanya akan mengarah ke dua titik. Titik pertama, apakah benar itu ada penurunan nilai dari si pemberi kerja PT, bukan outsourcingnya, tapi pemberi kerja PT-nya pihak. Jadi gini loh, outsourcing itu kan tiga pihak. Pihak pertama adalah pemberi kerja, ya. Pihak kedua itu adalah pekerjanya. Pihak ketiga adalah provider outsourcernya, ya kan? Sebenarnya setiap kita menggunakan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan, si pekerjanya, sorry, ketika PTA kan produksi barang, ya, kemudian menggunakan outsourcing, pihak ketiganya outsourcing, pihak keduanya kan pekerjanya sendiri. Yang harus kita pahami adalah MOU itu antara PT dengan si outsourcer tadi itu pasti tahunan, nggak mungkin bulanan. Ya kan? Kalaupun bulanan, paling jangkanya jangka menengah, 6 bulan atau 1 tahun per tahun. Kenapa? Ada yang namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan si outsourcernya. Ya dong, ada PKWT-nya dong, perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana di situ memuat pertama lamanya perjanjian, bisa bulanan, bisa per 6 bisa tahunan. Di Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, PKWT itu, kalau zaman dulu itu kan maksimal 2 kali PKWT, tahun ketiga bisa di PHK, bisa dilanjutkan sebagai pekerja tetap. Kalau di Ciptaker, PKWT itu sekarang maksimal 5 kali atau 5 tahun, karena per tahun. Misalnya per 6 bulan berarti sekitar 3 tahun dong, kan 5 kali 6 bulan, 3 tahun. Bisa 5 kali atau 5 tahun mana yang tercapai lebih dahulu. Kalau dia per 6 bulan berarti 3 tahun selesai. PKWT ke-6 itu harus sebagai karyawan tetap sekarang. Atau bisa dilakukan freeze atau diberhentikan sementara nanti kita masuk lagi sebagai PKWT. Nah, di PKWT itu akan muncul yang pertama mengenai lamanya perjanjian. Kedua, nilai gaji. Ketiga, tunjangan tadi itu loh, JHT, BPJS Ketenagakerjaan, iuran pensiun, JKK, JKM, JHT, JP, JKP. JKK, kecelakaan kerja, JKM kematian, JHT hari tua, JP jaminan pensiun, JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ada tunjangan BPJS kesehatan, ya kan? Yang terakhir, ada perhitungan PPh pasal 21. Saya rasa kalau sampai yang namanya terjadi perubahan nilai gaji
di tengah-tengah perjanjian itu tidak akan mungkin. Sekarang kita harus melihat dulu, rekan Irfan, apakah perjanjian dia memang hanya bulanan atau tahunan? Kalau dia tahunan kan nggak mungkin di tengah tahun ada perubahan atau devaluasi nilai gaji. Tapi kalau dia ternyata bulanan, apa iya cuma sebulan PKWT? Jadi kalau alasannya memang ada perubahan nilai gaji dari si PT yang melakukan pekerjaan, ya harus acuan kita bukan kepada PT yang memberikan pekerjaan, tapi acuan kita adalah sebagai pekerja dengan si outsourcernya tadi itu. Karena di situ lengkap kok di klausul pasalnya itu lengkap. Nilai gaji, lamanya perjanjian, tunjangan-tunjangannya, potongan iuran BPJS dan jam sostek, termasuk potongan PPh pasal 21. Sehingga kalau ini diasumsikan adanya faktor makro ya, secara provinsi makronya, atau kota kabupatennya makronya, saya rasa nggak bisa mencederai apa yang namanya PKWT tadi itu. Tinggal sekarang pertanyaan saya kepada rekan Irfan adalah, apakah antara pekerja dengan si outsourcer tadi itu memang ada PKWT-nya atau tidak? Izin Pak, saat itu jujur saya berada di posisi pekerja ya Pak ya. Oh, Eh, silahkan. ah, Waktu itu memang saya tanya terkait, memang ada aturan seperti itu atau ada perjanjian terkait bagaimana pemberian upah begitu ya. Hmm. Terus saya dibilang kalau Mas Anda terlalu berlebihan bertanyanya gitu. Oke, nah Mas Irfan waktu itu punya PKWT nggak? Punya PKWT Pak, apa Pak? Hmm, punya nggak perjanjian kerja waktu tertentu punya nggak? Waktu itu nggak ada sih Pak, cuman kayak Oh. nanti per hari seperti ini dibayarkan selama setiap 2 minggu, lalu eh, ya sudah itu sih Pak, itu aja sih Pak mungkin Pak. Oh, harian lepas jatuhnya ya. Iya Pak, Oh, iya kalau Pak. harian lepas ya, kekuatan hukum kita cukup rentan karena kita memang tidak punya perjanjian kerja. Kalau ini jatuhnya bukan ketentuan, rekan Irfan ya, jatuhnya ini adalah excuse atau apa ya, kebijakan. Sehingga kita kalau sudah bicara kebijakan kita tidak punya landasan hukum. Oke, berarti memang posisi pekerjanya emang nggak bisa Maaf ya, ngapa-ngapain itu yang maaf pertama ya. cukup lemah. Maaf nih, maaf Ya, cukup lemah. nggak apa-apa. Nggak Cukup apa Pak, lemah. saya dapat insight baru, dapat masukan baru, ternyata seperti itu ya, gitu. Iya, iya, Terus iya, juga iya. di ketika misal ada posisi, semisal saya ada di posisi sebagai orang yang memberi pekerjaan gitu ya Pak, Oke. di perusahaan tersebut gitu. Mm-mm. Ketika ada karyawan komplain seperti itu, saya harus menjawab bagaimana, gitu, kira-kira. Sebagai Ah, kapannya gitu. rekan Irfan di tempat kerja sebagai apa dulu nih? Sebagai owner atau sebagai bagian perpajakan? Biar enak saya jawabnya. Bagian perpajakan Pak, misal Pak. Perpajakan. Rekan Irfan sebagai eh, tax technician-nya di perusahaan, kemudian kita akan memberikan devaluasi nilai penghasilan. Ya, oke. Kalau ini saya sendiri mengalami. Pertama, ini hanya bisa kita lakukan kepada karyawan kontrak. Karyawan kontrak itu kan gini ya. Oh, mungkin buat yang lain juga, rekan-rekan yang lain. Ketika kita sudah berada di posisi sebagai manajemen, ya, bukan sebagai lagi karyawan biasa ya, biar rekan-rekan tahu semuanya. Ketika kita sudah bicara di posisi manajemen, entah itu middle management, bottom management, ataupun top management. Pokoknya kita sudah di balik layar lah, sebagai manajemen lah pokoknya. Kita akan dihadapi yang namanya efisiensi. Di situ ada dasarnya. Ketika efisiensi itu harus kita ambil tindakan, pilihannya hanya dua. Kita pakai PKB, kesepakatan bersama, perjanjian kesepakatan bersama PKB, ya, semuanya sepakat. Atau kita pakai efisiensi PHK. Kalau PHK jatuhnya, kita harus menggunakan pasal tadi nih, pasal-pasal yang menggunakan ini tadi nih, gimana tadi yang PHK tadi nih, JS, Masya Allah, jadi hilang kan? Nah ini, dah.
Kalau kita misalnya menggunakan solusi pertama, menggunakan efisiensi dengan PHK, kita harus menyiapkan uang pesangon. Kita akan berat di awal, kita menggunakan pesangon dan lain-lain, tapi kita akan ringan setelah itu karena pegawai hanya tinggal sedikit. Atau solusi kedua, biar win-win solution, dilema kita adalah sebagai orang perpajakan atau orang manajemen atau orang ke HRD, yang saya tadi bicara sebagai orang human capital. Kita ngurusin pajaknya, kita ngurusin nilai gajinya, kita ngurusin masalah efisiensi tenaga kerja. Pada akhirnya kita akan mencari kesepakatan bersama atau PKB. Kalaupun kita nggak selesai di situ antara kita dengan pekerja, kita bisa menggunakan pihak ketiga atau tripartit menggunakan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Caranya adalah seperti apa? Bayangkan saudara Irfan atau rekan-rekan yang lain. Dengan mem-PHK satu orang, efek yang rekan-rekan PHK itu nggak satu orang loh. Yang rekan-rekan PHK itu minimal 4 orang. Kenapa? Satu satu karyawan itu punya istri, punya 2 anak, sehingga kita akan memutus rezeki 4 orang. Ya nggak? Kita mem-PHK satu bapak, yang kita putus rezekinya 4 kepala. Bapak, istri, 2 anak minimal, atau 1 anak, atau 3 anak maksimal sesuai dengan perpajakan kan K3 tadi. Kawin 3 anak ya kan. Kawin 3 tanggungan. Sehingga kalau kita bicara masalah wisdom, masalah apa namanya ya, excuse kita, tanda kutip permisinya kita adalah, ya sudah kita sepakat Bapak, Ibu, kita akan efisiensi tapi tidak menggunakan tata cara PHK, melainkan kita menggunakan on off. Misalnya hari kerja efektif HKE itu kan 25 hari kalau libur 1 hari, tapi kalau libur 2 hari kan 22 hari. Mungkin kita menggunakan on off, 15 hari masuk, 15 hari libur dengan pendekatan penghasilan proporsional daripada Bapak atau Ibu kita PHK dengan nilai pesangon, setelah itu Bapak atau Ibu nggak tahu mau mendapatkan nafkah dari mana. Lebih baik kita sama-sama berjalan dengan tata cara efisiensi, yang masuk setengah, yang kerja setengah, tapi bergantian bergiliran. Bapak tetap mendapatkan penghasilan, tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Sisanya yang 15 hari Bapak off tadi itu, Bapak atau rekan atau Ibu bisa mencari pekerjaan tanda kutip sampingan. Rata-rata saya menggunakan solusi yang kedua. Karena kalau saya pakai solusi yang pertama, saya PHK satu bapak, saya memutus periuk nasi atau periuk dapur 4 kepala. Akhirnya kita sepakat, ya 15 hari masuk, kita dengan proporsional, misalnya gaji UMR DKI kan 5 juta, berarti dia akan terima 2,5 sampai 3 juta per bulan. Sisanya mereka bisa mencari penghasilan di luar dengan tunjangan yang tidak kita kurangi. Tunjangannya apa? Iuran BPJS kita bayarkan, dia bisa berobat sampai kapanpun secara penuh. Iuran JHT nggak kita kurangi, tetap kita bayarkan dengan nilai gaji yang sama, tapi iuran yang kita bayarkan nilai iuran yang sesuai dengan gaji sebelumnya. Sehingga kalaupun mereka yang 3 juta dapat dari kita, yang 2 juta dia harus ngamen keluar, ketika sudah masuk pensiun, iuran JHT mereka ini tetap utuh nilainya. Rata-rata saya menggunakan opsi yang kedua. Ini mungkin bisa menjadi solusi kalau rekan-rekan nanti akan menghadapi di dunia industri nantinya. Tapi saya berharap sih nggak ada kejadian seperti ini. Ya Pak, terima kasih itu jawaban yang sangat memuaskan. Bukti bahwa dengan memang melalang buana Pak. Mantap. Amin, amin. Ya sudah, dari rekan Izin yang lain Pak, ada yang mau tanya mungkin sebelum kita paripurnakan? izin Pak. Mungkin setelah acara ini atau pelatihan ini, bolehkah kita masih bisa lanjut komunikasi Pak untuk berguru? Silakan, silakan, Eh, nomor WA saya tadi ada nggak ya di itu, di ini saya. Nanti saya kayaknya ada deh nomor WA saya di profil saya tadi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Bentar Itu deh, saya cek sangat dulu deh. menyenangkan mendengarnya. Ada nggak tadi ya? Ada nih di sini. Nanti kan saya kirim setelah ini materinya. Baik, dari yang lain silakan. Sebelum saya kembalikan kepada moderator. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator, Bu Citra Dewi mungkin bisa open mic. Mohon maaf, ini saya jadi kemana-mana, Bu Citra Dewi pembahasannya. Baik, Silakan. Bapak, tidak apa-apa, Pak. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Medi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, terima kasih pada Bapak Medi dan juga rekan-rekan atas perhatian dan partisipasinya. Saya Citra pamit undur diri, mohon maaf atas
kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Izin saya live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak.